Hai, selamat pagi anak-anak SDK 1 semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak SDK 1, dalam kebaktian hari ini kita akan bersama-sama dengan teman-teman perwakilan dari CLP SDK 1 dan kelas 2E. Selamat mengikuti kebaktian ya. Nah, anak-anak SDK 1, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama dengan bersukacita kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah berkati ibadah ini agar diberi manfaat. Juga tolong berkati guru-guru yang akan memimpin ibadah ini. Tuhan Yesus, tolong berkati agar pandemi COVID ini berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo teman-teman, nama saya Jen. Saya dari kelas 2E ingin menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tiada batas sudah kasih sepenuh Tuhan, selalu beri rahmat bagiku.
Tuhan bersama-sama. Karena itu, mari kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari malam sampai pagi hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau berkati kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dan juga tolong berkati ibu guru yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 dan Matius 5 ayat 7. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 dan Matius 5 ayat 7. Bu Ratna akan membacakan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kemurahan Hati. Firaun adalah raja di Mesir saat itu. Dia menjadi sangat takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Dia menyuruh para pengawalnya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel saat itu. Hal ini membuat semua ibu orang Israel menjadi sangat takut. Tetapi ibu Yokebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yokebed menaruh bayi itu di dalam keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Dia menjaga adiknya dari tepi sungai. Putri Firaun yang datang ke tepi sungai saat itu melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya terus saja menangis. Lalu Miriam mendekati Putri Firaun dan mengatakan bahwa ada ibu yang bisa membantu merawat bayi ini. Miriam memanggil ibu Yokebed, tetapi Putri Firaun tidak tahu jika ibu Yokebed adalah ibu dari bayi ini. Putri Firaun memberikan uang supaya bayi itu bisa dirawat dengan baik oleh ibu Yokebed. Wah, akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu bertumbuh semakin besar, ibu Yokebed menyerahkan bayi itu kepada Putri Firaun. Putri Firaun memberi nama bayi ini Musa, yang artinya ditarik dari air. Dan Musa ini diangkat menjadi anak Putri Firaun. Judul renungan kita adalah Kemurahan Hati. Terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 dan Matius 5 ayat 7. Anak-anak, murah hati itu artinya mudah memberi.
Nah, mudah memberi di sini tidak hanya memberi secara materi atau berupa uang saja, tetapi bisa juga memberikan perhatian atau dalam bentuk memberikan kepedulian atau memberikan kebaikan seperti yang tadi dilakukan oleh Putri Firaun terhadap bayi Musa. Kamu pun dapat menunjukkan kemurahan hatimu dengan memberikan perhatian kepada orang tua dan sekitarmu. Seperti sekarang ini, kamu kan sedang belajar dari rumah. Jadi, mari perhatikanlah orang-orang yang ada di rumahmu. Bentuk kemurahan hati kamu atau memberi perhatian kepada orang tua dan saudara, misalnya membantu orang tua mengerjakan apa yang bisa kamu kerjakan di rumah. Lalu, kamu juga bisa menolong saudaramu sebisamu, misalnya membantu adikmu belajar, dan tidak membuat orang tua marah dengan sikapmu. Lalu, bentuk perhatian yang lain adalah tidak mengganggu orang tuamu saat mereka sedang bekerja, atau saat ada saudaramu yang belajar, kamu jangan mengganggunya. Dan yang berikutnya adalah doakan orang tua dan keluargamu selalu. Ini menunjukkan kemurahan hati kamu dan bentuk kepedulian kamu kepada mereka. Nah, bentuk kemurahan hati yang bisa kita berikan kepada orang lain berupa perhatian bagi orang-orang yang ada di sekitar. Misalnya, kita menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tepat pada waktunya. Lalu, saat bepergian, jangan lupa kita selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Ini sebagai bentuk peduli pada lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya, kita juga harus mengikuti peraturan yang ada di lingkungan tempat kita berada. Sama seperti kata firman Tuhan tadi dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ketika kita bermurah hati, maka akan mendatangkan kebaikan juga, baik kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seperti Putri Firaun tadi, dia bermurah hati memberikan perhatian pada bayi Musa sehingga mendatangkan sesuatu yang baik bagi keluarga Musa juga tentunya. Nah, anak-anak SDK 1, mari kita belajar dari Putri Firaun tadi. Walaupun dia orang yang berkuasa, tetapi dia juga mempunyai kemurahan hati atau hati yang baik. Putri Firaun mau memperhatikan dan mengambil bayi Musa walaupun dia tahu itu adalah bayi orang Israel yang seharusnya ditangkap dan disingkirkan oleh Raja Firaun. Lalu dia mengizinkan ibu orang Israel untuk merawat bayi Musa. Kemudian Putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya. Nah, anak-anak, itulah bukti kemurahan hati yang dimiliki oleh Putri Firaun, yaitu dengan memberikan perhatian kepada bayi Musa. Mari kita juga memiliki kemurahan hati seperti itu dengan memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih
untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami agar murah hati. Tuhan Yesus, berkati kami semua saat belajar hari ini sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Tuhan, berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan dan kehidupannya setiap hari. Ya Tuhan, kiranya memberkati guru-guru kami yang sedang mengajar kami dari sekolah. Kami bersyukur dan memohon doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak CLP, adakah pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman SDK 1 semuanya yang saat ini sedang belajar dari rumah masing-masing? Silakan. Halo teman-teman, aku Jessica dari CLP Angkatan 12. Aku mau ngasih kalian semangat buat yang belajar di rumah. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Jangan putus asa dan terus rajin ngerjain tugasnya. Kalian juga harus jaga kesehatan ya, jangan keluar dari rumah. Tuhan memberkati. Halo teman-teman SDK 1, saya Owen dari CLP Angkatan 12. Saya doakan agar teman-teman selalu sehat selalu ya. Di masa corona sekarang, kita tidak boleh malas-malasan teman-teman. Kita harus rajin dan semangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan kesehatan untuk menjalani hidup kita teman-teman. Nah, apalagi sekarang ada wabah COVID-19, sangat berbahaya kan? Nah, maka dari itu kita harus selalu meminta bimbingan dari Tuhan. Nah, sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Semuanya, perkenalkan saya Farah dari kelas 2 CLP. Sekarang saya mau berikan pesan untuk teman-teman semua saat belajar. Teman-teman semoga kalian bisa belajar dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Walaupun sekarang kita tetap belajar di rumah, tetapi kita tetap harus semangat untuk belajar dan juga untuk mengerjakan tugas. Saat belajar teman-teman semoga kalian bisa belajar dengan baik. Untuk semua guru, terima kasih sudah mengajar kita dengan baik dan juga dengan penuh kasih sayang dan juga dengan sabar. Terima kasih telah bekerja keras untuk menyediakan tugas, untuk mengerjakan tugas, dan juga untuk menyelesaikan masalah yang kita punyai. Semoga hari ini juga semua guru bisa mengajar dengan baik. Sekian dari saya saat belajar dan mengajar. Anak-anak SDK 1, jangan lupa ya, kalau ibadah ini kalian mengisi buku sekolah minggu yang ada pada sekolah kalian masing. Oke, anak-anak SDK 1, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Kalian tetap semangat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.